Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada asar tadi dan setiap pada asar saya punya kebiasaan biasanya membaca surah Al-Mu'minun sampai khatam. Berhubung agak kecapean bacanya cuma satu halaman Mas Toto, namun saya lanjutkan dengan perenungan, yakni tentang sifat-sifat orang yang nanti akan mendapatkan warisan surga Firdaus. Ayat-ayat ini sering dibaca oleh Pak Ustadz Zaid dan juga Pak Ustadz Turiba, dan insya Allah telinga kita sudah sangat familiar dan mungkin kita sudah sering membacanya, adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. 3 ayat aja dulu yang ingin saya bacakan. Adik-adik di belakang tolong jangan berisik. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Qad di sini mempunyai makna kepastian. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, pasti orang mukmin itu beruntung. Nah, orang mukmin yang bagaimana yang beruntung, yang sukses, yang selamat, yang berhasil, yakni orang yang mereka di dalam sholatnya itu khusyuk. Khusyuk itu adalah pada tingkatan kualitas. Jadi kita mengerjakan sholat tapi kualitasnya itu istimewa. Setidaknya kita mampu mengerti apa yang kita baca dalam sholat. Jadi khusyuk itu adalah merupakan kualitas daripada sholat. Banyak orang sholat namun kadang-kadang kualitasnya masih biasa-biasa aja. Tapi kalau khusyuk itu adalah orang yang kualitas sholatnya istimewa. Kemudian kalau orang itu sholatnya khusyuk, berkualitas, berdampak di luar sholat, yakni walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang berpaling dari sesuatu yang sia-sia, lagwi, ma la faidata fihi minal qawli wal amal, sesuatu yang tidak ada faidahnya baik berupa ucapan maupun perbuatan. Jadi khusyuk itu akan menyaring kita di luar sholat. Kalau sholat kita khusyuk, nanti di luar sholat aktivitas kita akan berkualitas, Mas Arif. Ya, jadi perhatikan aja orang kalau ya tadi orang judi, main game online, itu pasti jangankan sholat khusyuk, sholat aja belum. Nah, itu pasti di luar sholat nggak terkontrol. Nah, betul-betul ini dimulai dari sholat, nanti berakhir dengan sholat. Saya baca itu gara-gara kecapean, akhirnya saya baca tafsirnya tuh, oh ternyata kayak gini. Orang yang sholatnya khusyuk berdampak kepada aktivitas atau perilaku di luar sholat sebagai penyaring atau yang mengontrol. Kayak gini enggak, kayak gini enggak bermutu. Itu dengan sendirinya. Jadi dengan sendirinya kita akan beraktivitas. Bukankah ketika kita bekerja setelah menunaikan sholat, bekerja diniati mencari rezeki untuk bekal ibadah, itu adalah termasuk ibadah? Jadi setiap aktivitasnya itu akan bermutu, kebalikan daripada sesuatu yang sia-sia nggak ada faedahnya. Jadi ketika Pak Ucup pulang, itu nanti aktivitasnya ya berkualitas. Baca Quran, setelah baca Quran ngerjain tugas kah, bisnisnya dilanjutkan kah, semuanya itu akan bernilai. Jadi sholatnya tentu ibadah, di luar sholat juga nilainya ibadah. Itu berangkat dari sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu sholat yang bagaimana? Ya minimal sholat berjamaah lah. Kita kan dari rumah berangkat menuju ke masjid adalah untuk sholat khusyuk. Minimal sholat khusyuk, kata para ulama nih. Tingkatan sholat khusyuk itu bagaimana, Pak Agung? Yakni nggak lupa bilangan rokaatnya. Jumlah rokaatnya nggak? Ayo, kalau sholat sendiri biasanya lupa apa enggak itu? Ya Pak Ucup ya, kalau kita sholat berjamaah itu udah dapat khusyuk. Minimal rokaatnya nggak lupa. Kan ditanggung imam, kita tinggal ngikut aja. Ya Mas Arif ya? Coba kalau udah capek, lagi ada kerjaan, ketinggalan sholat jamaah, akhirnya sholat di rumah dah. Itu ketika dapat sholat asar, dapat 3 rakaat, 3 apa 4 ini. Lanjut mau 4, tapi kira-kira kok agak ragu, dapat 3 kelihatannya kok udah 4. Kan kayak gitu tuh. Jadi, apa namanya, minimal kalau kita sholatnya khusyuk, itu nggak lupa bilangan. Nah, nggak lupa bilangan rakaat ya sholat berjamaah. Itu udah dapat khusyuk. Khusyuk yang minimal maksudnya Mas Toto. Al-khusyukul adna. Khusyuk yang apa namanya paling rendahnya ditingkatin lah, tapi minimal kalau sholat berjamaah
khusyuk. Di luar sholat, nanti aktivitas kita insya Allah terkontrol, akan menuju kepada sesuatu yang berfaedah. Ini masih ada lanjutannya, jangan sekarang, ntar kalau dihabisin sekarang, nggak punya materi saya Pak Haji Soni. Ya Bapak Yul, saya nggak punya materi, ntar besok-besok aja, yang penting masuk ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.